Oke, assalamualaikum. Kali ini kita akan balik lagi ke pertanyaan tahunan. Udah cukup lama ya, 2 tahunan lah ya. Seperti biasa sebelum mulai kita kumpulkan energi. Let's go. AM to the PM, PM to the AM home. If I quit your realm, I still rap with Sage's home. If I quit this season, I still be the greatest. Jadi udah gua buka pertanyaannya di Instagram, udah banyak juga masuk. Sekarang kita akan coba bacain satu-satu. Dari Videlius Wisesa bakal bikin video gear kreator filmmaking lagi. Mungkin fokusnya kreator yang bakal konten vertikal. Ya, lagi bikin. Udah banyak juga yang gua ajakin dan udah banyak yang submit. Tunggu saja, akhir tahun ini bakal rilis. Dari Foxazius mau berkolaborasi dengan YouTuber siapa kalau boleh tahu? Tara Art lah jelas, karena gue baru saja di follow oleh Bang Tara dan gue udah bilang mau ke sana. Nanti kita lihat aja. Oke, berikutnya dari Olis. Bang, tips color grading langsung di galeri iPhone dong. Oke, caranya simpel banget. Oke, misalkan ini fotonya, ada foto Rizky, kita pergi ke sini, edit. Dan di sini ada yang namanya filter ya di tengah. Lu pergi ke dramatic ya atau dramatis di bahasa Indonesia. Lalu kita pergi lagi ke brilliance-nya. Ini tuh bagaikan clarity dan apa ya? Disatuin jadi bagus Pak kalau di increase gitu ya. Dan kita bisa drop ini highlights-nya segala macam, lu bisa atur aja tambah vignette segala macam. Ini lu bisa atur sesuai kesukaan sendiri dan ini adalah grading favorit gua di iPhone. Pun ini bisa diterapkan kepada video. Ya, sama metodenya sama, pergi ke edit dan pakai filter yang ketiga itu. Yang di tengah lalu pilih dramatis. Jos. Berikutnya dari Farhan Habibi. Bagaimana CapCut yang fiturnya udah memadai untuk sekarang? Sangat bagus sekali. Bang Caca sering banget pakai CapCut PC, bahkan CapCut HP emangnya? Enggak, HP. Oh, dia sering pakai CapCut PC. Bahkan untuk beberapa project yang dia kerjain itu pakai CapCut PC udah works. Banyak sekali fitur yang cepat yang bisa dilakuin lebih cepat lagi dibanding pakai After Effects atau Premiere. Ya, cuman gue pribadi belum pakai itu sebagai senjata utama sampai saat ini. Jadi ya gue belum tahu rasanya seperti apa. Tapi ya banyak sekali kreator yang pakai CapCut untuk bikin project-project bahkan profesional yang serius gitu ya. Udah bagus lah. Oke, berikutnya dari Farel Gifari mungkin ya. Gimana Bang lu sama Bini? Moga sehat lu. Amin. Alhamdulillah lah, selalu aman-aman aja. Ya, begitulah. Raman Getarpin. Kenapa gak mau brand selain Canon? Ngomong aja sih. Gas aja. Dulu gue juga sempat sama Sony, sekarang sama Canon, siapapun lah ya. Kalau dikasih lebih mantep gitu. Berikutnya dari masram.zip. Tips work life balance dunia akhirat Bang, rezeki lancar, ibadah jalan, mental aman. Work life balance simple aja sih, tergantung. Jadwal manapun bisa aja. Gue sempat dari dulu full time working ya, dari pagi sampai subuh lagi. Sebelum gue kawin itu tidak baik. Kadang yang pertama itu kurang bagus, jadinya sholat subuhnya pasti telat. Akhirnya setelah nikah gue ganti jadwal menjadi jam 12 sampai jam 8. Jadi jam 12 sampai jam 8. Berjalan sekitar berapa ya? Setahun lebih. Cuman itu ternyata mengganggunya di pekerjaan, mengganggu sholat. Akhirnya jadi pas masuk itu pas duhur. Akhirnya agak ngaret dikit. Lalu ada lagi asar, jadwalnya makan juga dan sholat juga. Ada maghrib dan isya, itu ngeganggu banget ke sholat jadinya kerjaannya. Pas kita di luar jadi susah. Akhirnya gue rombak lagi nih. Untuk bulan-bulan ini gue rombak di jam 9 sampai jam 5 sore. Jadi hanya ada 2 sholat di antara itu. Itu lebih baik sih menurut gue. Dan jam 9 mulai produktif itu juga lebih bagus. Karena sunahnya kan pagi kata Nabi ya. Jadi ya balance aja, lo bisa balik sore, kumpul keluarga dan segala macamnya, beres semuanya, mantap. Gitu sih kalau cara gua mengatasinya ya, jangan gadang aja. Oke, berikutnya adalah Mal Akmal 07. Cari referensi buat ide konten tentang videografi dan fotografi. Gua pribadi dari Peter McKinnon dari dulu, itu untuk fotografi, dan untuk videografi dari Parker Walbeck. Untuk After Effects banyak dari Film Riot, ada Video Copilot, ada juga lupa lagi gua namanya. Banyak lah kalau After Effects gua dari SMP, dari tahun 2013 yang bahkan channelnya udah pada gak aktif juga banyak. Gue dulu nonton di YouTube. Tara Art juga sempet gitu ya. Banyak lah pokoknya. Referensi gue nggak terlalu banyak. Bener-bener kalau lu lihat channel gue itu mirip banget dengan Peter McKinnon, Parker Walbeck, dan ya gitu-gitu doang. Sama aja. Oke, berikutnya adalah how.aris. Gimana kabarnya, keluarga sehat? Oh sudah ya, alhamdulillah sehat semua. Bang, review Sony A6700, Bang review A6400 2023 masih worth it gak? Nanti untuk review kamera, bukan review, gue akan bikin lagi video rekomendasi kamera untuk tahun depan, apakah yang masih worth it, yang murah-murah, kita tunggu aja videonya. Oke, berikutnya dari Dao0512. Gimana cara konsisten dalam YouTube? Gak tahu, gue juga gak konsisten, susah sekali, apalagi sekarang ada YouTube, Instagram Artori Pro. Ada juga bapaknya Zubair, ada TikToknya bapaknya Zubair. Itu sangat sulit untuk mengkontrol semuanya ya. Konsistennya adalah ya lu harus luangkan waktu lu semuanya di situ.
Kalau gak ada duitnya mustahil konsisten, susah. Oke, X2 X-Lat gimana kalau pakai 60 fps tapi shutter speednya nggak 120 tapi 1/70 atau lebih rendah tidak bisa. Aturan pokoknya sudah ada, lu bisa tonton videonya di sini. Itu udah ada aturan yang harus wajib gitu ya, nggak bisa di bawah itu, nantinya rusak gambarnya. Oke, berikutnya adalah NG3 Bang, untuk pemula lebih baik APK editing apa ya dan kamera yang membantu skill kita. CapCut sih, CapCut sangat-sangat friendly banget buat pemula. Dan kamera yang membantu skill, semua kamera juga membantu skill, sama aja. Semua basicnya bener-bener sama saja. Oke, berikutnya adalah Yahoo 261210 rekomendasi kamera DSLR harga pelajar plus lensanya. Untuk lensa pasti di seluruh lini kamera itu 50mm f1.8 lensa paling murah, harganya pasti 2,5 jutaan. Untuk APS-C bahkan 1,5 juta pun ada, itu 50mm f1.8 ya. Dan untuk kameranya kalau lu suka foto bisa ambil Canon 5D Mark I foto. Itu 5 jutaan atau 4,5 juta, udah full frame, udah bisa foto bagus. Tapi foto doang, nggak bisa video. Untuk ambil videonya lu bisa 5D Mark II. DSLR kan lu nanyanya? Ya itu. Kalau untuk APS-C-nya mungkin 750D, itu udah cukup murah juga dan bagus fiturnya. Jos. Berikutnya adalah Peace.Seeker 123. Ikut rewind nggak yang tahun ini? Kagak ikut kayaknya. Soalnya gue udah DM juga Bang Chandra Leo, Bang, ngiluan atau aing gitu. Kagak ada balasan. M4S Buy gak masuk rewind. Oh, sudah ya, gak masuk ya. Takia Sony A6400 apa EOS R? 6400 sudah flip screen, sudah 4K udah bagus, udah ada S-Log 3, udah S-Log intinya udah 4K udah bagus semuanya. Tapi untuk EOS R full frame, udah bulky bodinya, baterainya udah gede pastinya. Tapi gue pribadi untuk dari segi milih mana, ya jelas milih EOS R. Bukan karena disponsorin, karena gue udah nggak disponsorin Canon sampai sekarang. Untuk milih antara kedua itu ya gue milih EOS R, karena full frame sih, gambar lebih enak lah, lebih luas gitu ya. Oke, berikutnya adalah Edo Syaputra Fotografi. Bikin film apa Bang? Kayak Agung Hapsa gitu, yang budgetnya rendah aja. Film tua Pak. Kalau kita semua bujang nih bisa kayaknya. Kita udah pada nikah, jadi susah. Bikin film tuh selain dari duit, itu energi dan waktu. Sementara waktu kita harus dibagi untuk keempat akun ini yang harus balance. YouTube Artodi, IG Artodi, Bapaknya Zubair, dan TikToknya Bapaknya Zubair. Bahkan akan ada TikToknya Artodi Pro nanti. Bodo amat lah. Itu akan sulit ya buat bikin film gitu. Kecuali ada selehnya. Habib.al.wi Canon EOS R untuk tahun depan apa masih worth it? Sudah dibahas, lu bisa cek videonya di sini. Let's go. Dari Fajri Primadi, kasih jok bapak-bapak dong Bang. Aduh, aing wah. Kenapa laki-laki itu males? Karena perempuan itu females. Nice. Dari Jafar, kira-kira sosial media akan ada puncak kejayaannya tidak? Tidak sih menurut gua. Akan terus memuncak. Nggak ada puncaknya terus gini. Menurut gua sosial media akan terus memuncak. Karena ini emang future, Pak. Dan selalu update. Kapan lu lihat ada sosial media update-nya tuh stuck dulu gitu aja selama 2 tahun. Lu lihat aja progresnya dari tahun 2021 yang mana dulu vertikal video belum ada. DJI Osmo gitu pun belum bisa vertikal. Tapi tahun ini udah gila-gilaan wah vertikal. Nanti mungkin miring lagi gini layar kameranya. Gak tahu gue. Pokoknya akan terus mengupdate gitu ya. Makanya kita harus beradaptasi dengan sosial media kalau pengen bertahan gitu ya. Oke, berikutnya adalah Dityanug.30 rekomendasi kamera buat foto sama video Bang. EOS R sih. Udah. Kalau ada budget EOS R. Kalau gak ada budget foto dan video 6.300 itu udah cukup murah banget buat foto bagus, buat video bagus. Oke, berikutnya adalah Juan cara biar tetap konsisten buat konten dan ngalahin rasa malasnya. Kalau lu bertanya ini dalam sudut pandang anak SMA atau mahasiswa yang duitnya masih dari orang tua, lu pasti malas. Soalnya lu merasa aman gitu loh. Tapi kalau kita yang sudah pada kawin, kita harus gas terus. Kadang keadaan yang mencekik membuat kita jadi rajin gitu ya. Oke, berikutnya adalah Yuli Dawan. Gondrong lagi Bang, malas banget gua. Aldi 00, Bang pernah kepikiran untuk hunting kereta api? Aduh, aneh nih. Satu hal yang gua aneh di dalam diri gua adalah mungkin lo mengira gue konten kreator fotografi, videografi. Gue tidak punya soul di situ, Pak sebenarnya. Kalau Mang Caca mungkin ya yang sering di YouTube gue, doi adalah orang yang berjiwa fotografi gitu. Ini melihat dia ada sisi apa, ada angle mana, cepret bahkan pakai HP doang. Gue pribadi waktu gue liburan ke pantai A gitu ya, bawa kamera selama 2 hari 3 hari itu gak dikeluarin dari tasnya sama sekali. Saking gue tidak punya soul fotografi gitu. Gue tidak melihat semua itu bisa di capture. Gue tidak se passion itu dalam fotografi. Passion is bullshit lah. Helm Berkah
menurut lu pribadi sekarang gimana bang? Soalnya banyak editan dengan menggunakan template dari app HP. Sisi negatif dan positifnya. Negatifnya menurut gua gak ada, karena semuanya itu positif. Lu bisa pakai semuanya buat konten dan hasilnya semakin bagus lagi. Contohnya auto captions di CapCut atau di software lain itu bagus, sangat membantu banget ya. Jadi subtitle otomatis dengan cepat, itu udah bagus pak. Semuanya template yang lainnya bagus, membantu banget. Sisi negatifnya ya nggak ada, menurut gue itu membantu gitu ya. Lu pengen ambil contoh negatifnya adalah orang jadi tidak mandiri, gak mau bikin After Effects motion graphic. Bodoh amat, itu bukan tugas dia. Kalau dia pengen bikin gitu jadi tukang mograf aja lu sana. Orang-orang cuma pengen konten biasa dengan tulisan-tulisan yang keren. Kalau ada templatenya pakai aja, positif, bagus, laku, dapat duit, udahlah gitu, mantep. Oke, berikutnya adalah April Pakaya, kamera Canon yang cocok dan terjangkau di photo booth. Apa ya? Tergantung cocok, duitnya seberapa dompet lo gitu ya. Nantilah itu direkomendasi kamera ya. Oke Satya, aplikasi full frame lah, jelas. 08 Iksan, bang, kamera full frame sama APS-C dari segi hasil foto sama video emang bagusan kualitas full frame. Dari segi generalnya jelas bagusan full frame. TV 50 inch dibanding TV 24 inch bagusan mana? Dari segi liatnya orang-orang pasti yang gede lebih bagus. Tapi kan ada fitur lain yang nggak bisa dipandang sebelah mata. Misalkan TV yang cuman 32 inch yang udah bisa 4K segala macem, misalkan udah bisa sRGB. Udah bisa OLED segala macem lah ya. Tapi TV yang 50 inch cuman 240p gambarnya, kan jelek juga gitu ya. Nah begitupun kamera, ada kamera full frame yang fiturnya masih bapuk gitu. Misalkan contoh A7 lah, Sony A7 tuh kamera jadul full frame. Ya untuk sekarang ini udah bapuk gitu ya, dibanding APS-C zaman sekarang kayak 6700 segala macem. Sebenarnya bukan bandingan karena jauh masanya. Cuman secara general kalau dibandingin full frame atau APS-C ya bagusan full frame gitu. Apalagi dengan fitur yang lebih baru. Gitulah sebenarnya udah bukan bandingan. Itu lu tinggal memahami teknisnya akan lebih ngerti lagi. Intinya lebih besar, lebih baik gitu ya. Duit lebih banyak, lebih baik gitu. Cuman kan kalau kita ngomongin jahatnya duit ini pakai apa? Pusing lah. Oke, selain YouTube lu ngapain aja bang? Makan, tidur. Gak ada kerjaannya YouTube aja sampai hari ini. Cuman paling nge-reels, Instagram Reels juga dijadiin cuan sih sedikit-sedikit ya. Semoga naik juga. Menunjuk bang laptop yang bagus buat ngedit apa, budget 7 jutaan. Lenovo L380 yang dipakai Mang Caca itu berapa bekasnya bang? Goceng, di bawah 7. L380 ya, goceng. Bukan 7 juta tapi goceng. Aman tuh. Mang Caca juga pakai itu untuk ngejawab aman. Bang, cara bikin cerita sendiri gimana bang? Dari Haidar Saki. Cerita sendiri apa nih? Bikin YouTube atau gimana? Gua biasanya muncul di sini aja gitu dari dulu. Baru-baru ini baru ditulis plot poin-poinnya doang. Bahkan untuk film Arto di Pro dan film-film yang lainnya itu rata-rata ada di sini aja gua omongin, lalu nextnya baru divisualin gitu. Susah sih, ribet ya. Bikin cerita apalagi jadi script writer gue belum bisa. Dafal Bahri, pernah main Nikon gak? Kalau pernah kira-kira Nikon D5500 bagus gak? Gue pernah main 3100 dulu, cuman beberapa saat doang. Cuman ya Nikon tuh enak di skin tone dan warna keseluruhannya. Color tone-nya lah itu udah joss banget. Buat lo yang gak suka grading, gak bisa color grading, lo jadi fotografer pakai Nikon aja, apalagi full frame, wah gila. Udah bagus banget Nikon warnanya. Dibawa kemana-mana pun udah bagus. Jadi kalau lu pilih Nikon gak usah khawatir soal ngedit lah. Foto bawaan kameranya udah. Fakih Brandon, kamera impian yang belum punya. Kalau impian banget yang di luar nalar sih Phantom, Red Monstro gitu ya. Cuman kalau kamera impian yang realistis banget yang gue pengen adalah Canon EOS R6 pasti. Itu udah simple, bodinya sama Canon EOS R, tapi fiturnya udah cukup untuk produksi gue. R6 atau R3 lah. Cuma R3 terlalu besar, tapi yang gue pengen banget itu Canon EOS R6. Oke, berikutnya adalah Muhammad Parif. What about Sony A6000? Cause I have it, masih mumpuni gak bang? Bapuk, sorry ya. 6000 udah bapuk, lu harus ganti lagi. Tapi kalau buat apa dulu, buat foto-foto keluarga doang mah oke. Cuman kalau buat lu pengen kerjaan dan lain sebagainya 6000 udah lawas sih menurut gua. Menurut gua ya, terserah. Tapi menurut gua 6000 udah kacau sekarang. Lu udah perlu log, lu udah perlu
4K lu udah gila, zaman sekarang udah harus bagus sih gambar Edun. Oke, berikutnya ada David CHR SRP. Oke gak sih untuk videografi? Banyak kekurangannya untuk videografi, sangat banyak kekurangannya. Pertama, layar yang tidak terlalu akurat dari hasil di kamera dan hasil akhir di komputernya. Soalnya layarnya dotsnya berapa kemarin nih? 1.040.000 dots, dibanding EOS R yang gue pakai sekarang ini layarnya 2.100.000 dots, sangat jauh. Dan 4K-nya juga nge-crop di EOS RP gitu ya, dan juga 24 fps doang. Untuk slow mo udah bisa 60 fps emang, cuman nggak bisa log gitu ya. Dan baterainya boros, parah. Jadi banyak sekali kekurangannya untuk videografi. Kecuali lu mau melawan itu, beli baterai yang banyak segala macam ya ribet. Berikutnya adalah itsme.fin. Bang, bikin konten gear yang dipakai udah proses nanti ya. Suka duka jadi YouTuber gitu lah. Jangan lebay lah hidupnya, jalani aja lah. Suka dukanya adalah simple sih. Lebih banyak sukanya sebenarnya, banyak tertawa tertiwinya. Dukanya adalah klien yang bayarnya lama, 3 bulan baru dibayar tuh, kampret memang. Masalah grafi, tips color grading bang, masih bingung caranya. Sama, gue juga gak bisa bang. Gue bingung bang color grading. Jadi gue sempat bikin beberapa loot yang menurut gue bagus. Itu dari tahun 2022an gue simpen dan gue pakai sampai sekarang. Dan sampai hari ini gue belum pernah otak atik lagi untuk bikin grading lagi. Jadi hampir hilang lah soul gue untuk grading. Jadi gue pakai yang ada aja gitu. Rif Ardivari kasih tutorial ngedit Lightroom. Gak bisa gua Lightroom, buta banget. Pais Dirlan, bang gak buat short film tentang proyek? Sudah, kamu nanya tapi gak nonton, subscribernya gimana? Rausef, masukan dari YouTube doang atau ada yang lain? Dari YouTube kecil banget pak, YouTube sangat kecil. Bawah UMR YouTube gua, di bawah UMR bener-bener. Tapi yang lainnya ya dari sponsorship. Jelas klien segala macem, bikin project untuk brand-brand kayak begini gitu ya, kayak begini gitu, kamera ini gitulah, banyak lah. Jadi yang lainnya lebih 90% dari project untuk klien. Oke, Mayogi, bang mini PC Gcom IT11 apakah bisa menghandle semua pekerjaan editing lu bang? Dibilang bisa ya bisa ya, untuk editing standar bisa, untuk visual effect kayaknya belum bisa. Lagi sibuk apa? Lagi sibuk baca Q&A. Sebut saja Zain. Gua doain aja deh bang, seluruh amin. Dafa Akbar, belajarnya berapa lama bang? Gua belajar After Effects dari tahun 2012. Itu waktu gua mau masuk SMP. Jadi kelas 6 SD, pas libur mainin komputer sampai malam banget gitu terus setiap hari. Dan kelas 1 SMP mulai gila-gilanya gua mainin komputer, mainin After Effects saat itu. Karena agak main game pada saat itu. Kelas 2 SMP tipes. Gitulah sampai sekarang. Bukan tipesnya sampai sekarang. Saya Yogi dari akunnya. Konten reaction subscriber masih ada. Harusnya sih masih ada ya. Cuman format yang gue bingung sekarang gimana. Dulu kan ini horizontal, gue bisa react. Sekarang vertikal ya. Gue bingung juga mau mulainya kayak gimana. Oke, Senart_ID. Bang, kenapa gak pakai Sony lagi? Karena gak punya. Kalau punya dipakai sama gua. Bang, gimana cara yakinin diri untuk mulai YouTube? Jangan mulai YouTube, pusing. Saran konten untuk SMK multimedia yang mau, jangan nge-YouTube, pusing. Mending bikin TikTok, bikin Reels, jos dijamin naik. Bikin YouTube di tahun ini perjalanannya udah sangat sulit untuk menembus ke atas ya. Jangan nge-YouTube, pusing. Gua aja yang udah segini, kadang pusing anjing terus gentong gitu loh. Pusing, Pak, susah YouTube tuh. Bang, series film pendek gitu bang, tapi ada visual efeknya kayak punya kekuatan. Susah. Bukan susah ya, susah sekarang waktunya. Punten, YouTube bisa gak sih jadi sumber penghasilan utama kita? Gak bisa. Yo, mau apa lo? Mau nge-YouTube? Gak bisa. Selain dari sponsor dan lain sebagainya, susah banget. Untuk ngebahas tentang konten niche seperti gua ini, mungkin oke-oke aja. Tapi itu pun gambling. Lu bisa mulai dari sekarang, mau sampai tahun berapa? Lo mau makan dari mana? Kalau lo udah tua gimana? Gitu. Sementara konten gua kan gadget, setiap tahun akan ada update selalu. Kalau konten yang lain gimana? Sponsornya apakah ada? Sementara AdSense tuh sangat sedih, Pak. Gitu. Gua bukan mau mematahkan semangat yang mau mulai YouTube, bebas terserah lo. Cuman saran gua, jangan bikin YouTube, susah. Mending bikin Reels dan TikTok, udah buff. Mantap lah pokoknya. Apa aja yang udah kebeli dari penghasilan YouTube? Belum banyak sih. Begitu-gitu doang kebutuhan sehari-hari ya.
kayak motor, sepatu, baju gitu doang. Gue pakai kawin gitu doang gitu. Belum kebeli rumah Ferrari belum gitu, susah. Oke, gak terjun ke perfilman bang. Terjun gimana? Perfilman di bawah nih, gue di atas truck. Dan niatan buat produksi film pendek panjang nggak? Niatan ya. Tuh pakai niat, pakai Nukieta. Jian film mah tanpa niat. Rencana collab lagi gak bang? Udah gak ada YouTuber ya? Saya coba YouTuber. Anjir. Gidai 05. Kalau mau belajar kamera apa yang harus dipelajari dulu bang? Basic kamera jelas. Kamera basic udah ada 3. Tonton di sini. Gas. Hafizan sorry. Kerjaan utama lu dan kawan-kawan emang di content creator atau ada lain? Konten kreator aja sih untuk sekarang, tapi semoga bisa ngegarap PH-PH-an kecil dan merangkul UMKM juga. Dan juga ya begitulah, gue tidak ngebayangin untuk PH sebesar itu, tapi gue pengen PH yang kecil dulu gitu ya, pengen start sih. Koko Wisnu Aj, hal apa yang belum kesampaian di tahun 2023, siapa tahu 2023 come true. Apa ya yang belum kecapean buat gue? Pengen tenang kalau ngonten, gak perlu mikirin ide gitu ya. Kayak bikin reels, gue sebenarnya udah nyampe di titik tenang nih, gak terlalu pusing-pusing banget bikin reels, gampang lah idenya. Kalau YouTube tuh ya sih, gue pengen tenang menghadapi YouTube sih, karena itu mimpi buruk banget gitu menghadapi idenya harus gimana nih, gila nih, susah banget itu. Dan ini 1644, kenapa lu gak mau berkecimpung di dunia TikTok bang? Mau kok, udah bikin akunnya, tinggal nguploadin. Irfan Maulana _ bang, pernah gak jemput bola buat dapat endorsement? Kalau pernah, spill cara lu. Belum pernah sih. Jadi sejauh ini brand yang datang selalu baru. Paling kalau yang datang lagi itu bukan jemput bola, tapi merekanya yang menawari kita lagi. Mau gak nih kerjain lagi? Oke. Untuk jemput bola mungkin tahun 2024 kita akan cobain, jadi semoga lancar. Oke, dari IQ Productivity. Bang, apakah membuat lu bisa terus konsisten dalam apa yang membuat lu bisa konsisten dalam dunia VFX? Gue tidak konsisten, Pak. Gue kacau banget. Bang, beli kamera yang murah di mana? Ada masanya? Bisa murah tuh sih, Bang? Murahnya. Lu bisa cek di Instagramnya, ada masanya. Itu yang di Bandung. Ada juga cabang lainnya, tapi gue lebih percaya yang di Bandung karena ya itu utamanya di sana gitu. Apa yang membuat konsisten lagi? Gak ada, gue gak konsisten. Kacau gue. Nova.putra, apa lu introvert? Dulu introvert. Dulu gue tidak mau ke pasar, gue tidak mau keluar rumah. Sekarang malah kangen keramaian terus gitu. Bete gue masuk hari Minggu libur tuh, anjir ngapain diem gitu. Malah pengen main hawanya, pengen keluar rumah. Haris Dewe, bang gimana caranya memulai untuk jadi freelance fotografi dan videografi? Caranya adalah ini gue belum pernah terjun, cuman ya yang gambaran dia dari otak gue mungkin sama ya seperti Bang Caca ya. Pertama adalah lu kembangin dulu skillnya, belajar dari basic sampai medium level lah, atau lu pengen sampai jago juga serah. Belajar dulu aja sampai mumpuni. Alat itu nomor 2 lah, lu bisa pinjam temen atau lu bisa pakai yang lu punya dulu. Lalu ambillah klien dengan harga 50%. Lu bisa kasih diskon lah, lu kasih harga murah di setengah dari harga pasar sebagai diskon pertamaan untuk portfolio. Lu bilang ini untuk portfolio gua, ya udah kalau klien setuju lu foto-fotoin, videoin, bikin Instagram dengan nama yang baik, lalu masukin sebagai portfolio. Kasih alamat lu, kasih nomor HP lu, kasih email lu yang jelas. Jangan lupa juga sering aktif di Instagram story segala macam. Lokasi lu ada di mana harus jelas. Semuanya kalau udah banyak portfolio pasti jalan. Begitulah. Banyak teman-teman gue yang jalan, orang-orang Bogor gitu ya, dengan cara seperti itu gitu. Oke, berikutnya ada update Hafid. Rencana ke depan apa bang? Tetap konten apa mau bikin PH? Gak tahu. Gue tidak sevisioner itu. Nurse Daily 12, gimana cara rasanya sebelum dan sudah punya anak? Luar biasa sih ya. Jadi kadang bedanya ya sebelum punya anak kayak berdua aja gitu, masih bisa santai lah, ibaratkan masih sama kayak masih bujang lah. Masih agak asik buat main kesana kemari, gak tahu waktu juga bodo amat gitu ya. Tapi udah punya bocah ya perlu kita ngatur waktu lagi. Karena ya kalau udah punya anak kita harus balik juga, harus main di rumah gitu sama keluarga. Gitulah, beda-bedanya gitu doang. Cuma lebih seru. Lebih serunya adalah dia kadang menjadi sumber emosi, tapi obatnya dia sendiri gitu, anaknya sendiri gitu. Banyak lah. Nanti merasakan sendiri. Oke, jadi Y4M, Y34H ini nama apa ini? Gak nonton Persib bang? Aduh, pelatihnya enak. Jajang Nur Zaman. MBS Gra, project paling awal waktu jadi video atau fotografer bang, dan kirinya apa aja? Project pertama apa nih? Klien dulu. Klien pertama gue adalah Ziun
Crane M2. Zhiyun Crane M2 itu gue di email waktu gue di Bandung habis seminar dengan Asus waktu itu. Ya project mah itu. Zhiyun Crane M2 adalah klien pertama gue dan gue senang banget. Pada saat itu gak dibayar, gue dikirim barangnya doang. Gue kerjain dengan all out gitu pada saat itu. Masih miskin gitu, masih balangsak gue. Pakai sepatu bekas SMA itu kacau banget. Baju juga itu celana dapat bikin, nggak ada kantongnya. kacau. Itulah proyek pertama gue. Gearnya pakai Sony A5000 saat itu. Oke, berikutnya dari Yogi Rizky. Gimana rencana tahun depan? Aduh, niat lagi. Gak ada, belum ada plan sevisioner itu gua. Ardanamid.co. Tips untuk memulai bisnis videografi bang. Udah hampir setahun masih seret. Tadi udah ya. Sama Falal Kiko, bang adain lomba dong. Oke, semoga ada lagi lomba. Nanti kita bikin react lagi kayak dulu. Fernef, ada bang masalah yang ngebuat lu merasa jatuh tahun ini dan apa solusinya yang terbaik? Gak ada sih, gak ada masalah. Enjoy aja your life bro. Ardiles XD, gimana caranya melatih kreativitas? Oh, banyak-banyak lihat referensi gitu ya. Sebenarnya yang melatih kreativitas adalah apa ya? Kreativitas tuh kayak taufik dan hidayah gitu, datang sendiri gitu. Gak bisa dipaksain. Gue pribadi gue nggak suka fotografi sebenarnya, jadi ya nggak bisa dipaksain, gimana lagi gitu ya. Raka Nugraha 13, bang penyesalan apa yang pernah dialami selama perjalanannya tahun 2023 di bidang videografi? Nggak ada penyesalan. Begitu hidup mah jalani aja bro. IR04 sering-sering upload konten tentang Adobe Premiere. Viewerna 2000 anjir. Apa yang udah tercapai selama tahun ini dan yang terberat? Gak ada yang berat, jalani aja bro. Oke, segitu aja ya. Hidup itu tidak sedrama itu. Faktanya emang pahit, tapi ya udah gitu ya, bawa happy aja. Tidak ada yang gue lagi di titik terendah nih, hapus profil Instagram nih, hapus foto semua di IG nih, self reward nawalan self love di captionnya nih. Gak seberat itu pak hidup pak. Apalagi bujang-bujang yang suka curhat di IG. Oke lah, mungkin kebahagiaan lu di situ, tapi setelah lu menikah akan melihat bahwa dunia itu tidak sedrama itu cok. Jalani aja, bawa happy aja. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat buat semua. Ini adalah sudut pandang Arto Dipro setelah menjadi bapak-bapak. Oke, segitu aja. Terima kasih, grazie. Assalamualaikum men. Dah. Kalau tahun depan mungkin gak ada niat. Kalau 2 bulan ke depan gak tahu gitu kan, guys, tahun harus 2 bulan. 2 bulan ke depan kan. Bisa jadi gitu lah liar tahun depan 2 bulan ke depan ya.